Bab 248, leluhur pergi ke Sekte Pedang, bagaimana jika istrinya adalah tubuh Tao? Selama beberapa hari, mereka berdua tidak meninggalkan ruangan. Selama waktu ini, Yuan Yabai terbangun sekali, dan tidak melihat sosok suaminya, dia hanya memakan 2 buah roh dan kembali tidur. Bersamaan dengan itu, sosok itu telah melintasi batas domain utara menuju negara bagian tengah. Merasakan energi spiritual yang melimpah antara langit dan bumi, serta kekuatan bintang-bintang. Dia tak dapat menahan diri untuk mendesah, kali ini, aku harus menerobos ke alam raja sejati dan menghidupkan kembali klanku. Aku ingin tahu bagaimana keadaan anak itu sekarang, bagaimana dia bertahan di Sekte Pedang. Mengingat karakternya, dia tidak mungkin mengalami kerugian, dan siapa tahu berapa banyak masalah yang mungkin telah dia timbulkan. Setelah Gu Changge pergi, leluhur keluarga Gu segera memurnikan ramuan yang meningkatkan tulang akar. Dia kemudian memanggil Gu Zan untuk mengatur beberapa urusan keluarga. Dia segera bergegas ke Central State. Casual that is just a click away. Sign up dan start meeting women in your area today. Sekarang, bahkan tanpa dia di pucuk pimpinan, keluarga Gu di wilayah utara tidak mungkin dilukai oleh orang lain. Baik Sekte Dingin Surgawi maupun keluarga Kekaisaran telah menyadari situasi tersebut. Terlebih lagi, bahkan jika seseorang cukup gila untuk mengetahui dia telah meninggalkan keluarga Gu dan ingin menargetkan mereka. Ada 2 makhluk tua di peti mati hitam di gunung belakang, cukup kuat untuk melindungi keluarga Gu sepenuhnya. Setelah merasakan kekayaan energi spiritual alam negara bagian tengah, Gu Haitang langsung menuju ke arah Sekte Pedang. Dia juga pernah berkelana melalui negara bagian tengah di masa mudanya, tetapi tidak seperti orang lain yang bergabung dengan Tanah Suci sebagai pembayar upeti, dia dengan bangga berkelana dan bepergian sebagai seorang kultivator bebas, mencapai kultivasi alam petapa sempurna. Sayangnya, bakatnya membatasi kemajuannya lebih lanjut. Sekarang, setelah menggunakan ramuan Gu Changge, tulang akarnya hampir mencapai tubuh roh yang diperoleh ekstrim. Begitu dia melangkah ke negara bagian tengah, dia samar-samar merasa bahwa dia mungkin dapat menarik kesengsaraan surgawi dan menerobos. Akan tetapi, sebelum itu, dia harus mempersiapkan diri dengan baik, untuk menghadapi kesengsaraan surgawi dari alam raja sejati dalam kondisi terbaik. Dia tidak seperti pemuda Gu Changge, yang bisa mengabaikan kekuatan kesengsaraan surgawi, dan bahkan menelannya untuk kepentingannya sendiri. Dalam waktu kurang dari sehari, dia telah tiba di gerbang Sekte Pedang. Menatap pegunungan abadi Tanah Suci yang tinggi, merasakan energi spiritual yang 10 kali lebih kaya daripada yang ada di domain utara. Bahkan rumput liar di gerbang, jika diberi cukup waktu, bisa tumbuh menjadi rumput roh kelas kuning. Gu Haitang tak kuasa menahan angan-angan dalam hatinya, jika suatu hari nanti keluarga Gu bisa memiliki 1/10 dari lingkungan ini, hidupku pasti tak akan ada penyesalan. Saat dia tengah merenung, seorang pengikut Sekte Pedang yang menjaga gerbang gunung datang menyambutnya. Dia membungkuk dan bertanya, "Senior mengunjungi kami, bolehkah saya tahu tujuannya?" Di negara bagian tengah, seorang bijak, meski hanya satu, merupakan sosok yang sangat berkuasa di mata banyak pembudidaya, apapun latar belakangnya, rasa hormat yang pantas diterimanya tidak terbantahkan. Meskipun para pengikut Sekte Pedang ini, masing-masing memiliki bakat dari generasi muda dengan potensi untuk menerobos alam sage di masa depan, jauh dari sikap sombong hingga meremehkan seorang sage. "Hehe, aku di sini untuk mencari juniorku." Gu Haitang mengangguk sedikit, menjawab sambil tertawa ringan. "Jadi begitu, bolehkah saya tahu saudara atau mentor mana yang sedang Anda cari, sehingga saya dapat memberi tahu mereka dengan tepat?" Murid di gerbang gunung sudah lama terbiasa dengan pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Dengan sangat cekatan, dia mulai menanyakan rincian tentang siapa yang dia cari. "Tuan muda Gu dari wilayah utara, Gu Changge. Adapun mentornya, aku benar-benar tidak yakin. Tolong beritahu dia tentang kunjunganku." Gu Haitang menjawab dengan santai. Dia tahu bahwa Sekte Pedang telah berjanji bahwa pemuda itu dapat belajar di bawah bimbingan tetua tertinggi, tetapi dia tidak menjelaskan secara rinci. Meskipun penjaga gerbang itu hanyalah seorang kultivator muda di alam kekosongan pemurnian tingkat 6, ia tetap merupakan seorang berbakat dari Sekte Pedang, karena itu, Gu Haitang berbicara dengan sangat sopan. "Siapa? Kamu mencari Sein Gu? Apakah kamu seorang petinggi keluarga Gu di wilayah utara?" Terkejut mendengar namanya, mata murid penjaga gerbang itu terbelalak. Bahkan beberapa murid di dekatnya, yang awalnya acuh tak acuh, terkejut setelah mendengar dia berasal dari keluarga Gu, dan semakin mendekat. "Kami tidak tahu ada senior dari keluarga Sein Gu yang akan berkunjung, kami mohon maaf atas segala sikap tidak hormat." Beberapa pengikut Sekte Pedang membungkuk hormat, mengulangi salam mereka. Melihat ini, Gu Haitang langsung mengerti. Sebagaimana dugaannya, anak muda itu pasti telah membuat gerakan-gerakan penting setelah bergabung dengan Sekte Pedang. Kalau tidak, mengapa murid-murid ini tiba-tiba menjadi jauh lebih hormat setelah mereka tahu dia yang mencarinya dan merupakan senior dari keluarga Gu? "Kamu terlalu menyanjung, tolong beritahu dia," kata Gu Haitang sambil tersenyum, berbicara dengan santai namun berdiri sedikit lebih tegak.
Awalnya, sebagai seorang sage di tingkat kesempurnaan, menghadapi kekuatan dahsyat dari raksasa seperti Sekte Pedang, dia merasakan tekanan besar. Tapi sekarang, kepercayaan dirinya memang meningkat. Ini, para murid saling bertukar pandang, sedikit bingung. Kalau saja itu adalah santo pewaris yang lain, hal itu tidak akan menjadi masalah. Tetapi Seingu ini saat ini tinggal di daerah terlarang Gunung Pedang, bahkan para tetua tidak dapat memasukinya. Saat mereka bertanya-tanya apa yang harus dilakukan, terdengar tawa terbahak-bahak, hahaha, rekan Daois Gu, akhirnya kau datang juga. Kalian anak muda, mengapa kalian masih saja menghalangi gerbang gunung? Cepatlah dan undang rekan Daois Gu ke dalam. Suara tetua Zhao tiba sebelum dia melakukannya. Baru pada saat inilah sosok tetua Zhao muncul di gerbang gunung. Maafkan saya baru saja melakukan sesi kultivasi singkat ketika saya merasakan kehadiran rekan Daois Gu, jadi saya segera bergegas. Tidak menyapa kalian dari jauh benar-benar kesalahanku. Namun, karena rekan Daois Gu telah tiba, mengapa kamu tidak mengirim pesan terlebih dahulu? Saudara Jian Chen dan aku telah menunggumu cukup lama. Resi Zhao, dengan senyum terukir di wajahnya, melangkah maju beberapa langkah untuk menyambut Gu Haitang dan memberi isyarat agar dia segera memasuki gerbang gunung. Hehe, ternyata itu adalah rekan Daois Zhao. Sepertinya aku telah lalai, tidak masalah, tidak masalah. Gu Haitang juga tersenyum, memberikan hormat formal ala Tao, dan keduanya masuk melalui gerbang gunung berdampingan. Saat melangkah melewati gerbang gunung, dia dapat merasakan dengan jelas bahwa energi spiritual alam antara langit dan bumi jauh lebih berlimpah. Susunan pelindung gunung milik Sekte Pedang senantiasa menyerap energi spiritual alam dari segala arah, didukung oleh puluhan ribu susunan pengumpulan roh. Kelimpahan energi spiritual alam ini membuatnya merasa segar di seluruh tubuhnya. Untuk sesaat, keyakinannya untuk menerobos ke alam raja sejati meningkat secara signifikan. Rekan Taois, apakah Anda siap untuk kunjungan Anda? Tatapan mata Sage Zhao berkedip, menyelidiki secara tidak langsung. Saya bersedia mencobanya. Gu Haitang menjawab sambil tersenyum tipis. Ah, aku jadi penasaran kapan aku bisa menyusulnya. Namun, jika Daoist Fellow berhasil menerobos ke alam raja sejati, apakah kau tertarik untuk menduduki posisi nominal sebagai pemimpin tertinggi kehormatan di Sekte Pedang? Bagi yang lain, mungkin tidak semudah itu mengaturnya. Tapi dengan koneksi Tuan Muda, seharusnya tidak ada masalah. Keduanya mengobrol sambil berjalan, dan Sage Zhao berbicara dengan nada agak iri. Secara umum, kebanyakan mereka yang mencapai alam raja sejati sudah termasuk dalam faksi yang kuat. Gelar kehormatan tertinggi dalam Sekte Pedang bukanlah sesuatu yang bisa dipegang oleh sembarang raja sejati jika mereka menginginkannya, lagi pula, Sekte Pedang tidak membutuhkan satu atau dua raja sejati. Pada dasarnya, mereka yang menjadi honorari suprim biasanya adalah para tetua dari Sekte Pedang yang telah berhasil menerobos ke alam raja sejati, lalu mengesampingkan tugas awal mereka sebagai tetua dan mengabdikan diri mereka untuk berkultivasi dalam upaya mencapai alam yang lebih tinggi lagi, dengan menduduki jabatan honorari suprim. Secara teratur, mereka dapat mengumpulkan gaji sekte tanpa tugas khusus apapun. Mereka hanya perlu bertindak ketika sekte membutuhkan raja sejati atau ketika master sekte mengeluarkan perintah. Adapun aturan bahwa mereka harus bertindak di saat krisis untuk sekte. Meskipun ada aturan seperti itu, Sekte Pedang, sebagai salah satu dari 4 tanah suci besar dan saat ini yang paling kuat di antara semuanya, tidak mungkin menghadapi krisis apapun yang akan memicu aturan ini. Yang terhormat agung, setelah mendengar ini, Gu Haitang juga merasakan ketertarikan. Tenang saja, aku mengerti kekhawatiranmu. Begitu kau berhasil menembus alam raja sejati, kau pasti akan menemukan cara untuk memimpin garis utama keluarga Gu ke negara bagian tengah. Menjadi seorang tertinggi kehormatan, sekte tidak akan memaksakan batasan apapun pada kehidupan sehari-hari Anda. Sebaliknya, gelar tertinggi kehormatan dari Sekte Pedang akan membuat Anda lebih mudah bertindak di negara bagian tengah. Bahkan jika keluarga Gu menghadapi kesulitan, akan sangat wajar dan tepat bagi Sekte Pedang untuk membantu. Tidak perlu terburu-buru, rekan Daois. Begitu kau berhasil menembus alam raja sejati, jika kau punya niat seperti itu, aku pasti bisa melakukan beberapa tindakan untukmu. Saya rasa itu tidak akan menjadi masalah. Resi Zhao, menyadari kekhawatirannya, segera berbicara untuk menenangkan pikirannya. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar anak muda itu sekarang? Mendengar dia mengatakan ini, Gu Haitang mendapat gambaran kasar dalam benaknya dan dengan santai bertanya tentang situasi Gu Changge. Hehe, rekan Tao Gu, kau sekarang telah menyentuh poin penting. Biarkan aku memberitahumu, sejak Tuan Muda tiba di Sekte Pedang, Zhao Hai tampaknya telah menunggu lama dan akhirnya menemukan kesempatan untuk berbicara. Dia mulai berbicara tanpa henti tentang kejadian-kejadian yang terjadi sejak kedatangan Tuan Muda di Sekte Pedang. Kisahnya diceritakan dengan sangat jelas sehingga bahkan melihatnya secara langsung mungkin tidak akan sama mengesankannya dengan narasinya. Mendengar ini, Gu Haitang, sebagai leluhur keluarga Gu, benar-benar terkejut. Yang dapat dilakukannya hanyalah mengangguk karena terkejut dan mendecak lidah karena takjub.
Memaksa mundur para jenius Sekte Pedang yang tak terhitung jumlahnya dalam satu gerakan, menebas 3 musuh kelas 9 dengan teknik kelas 7, mengalahkan seorang kelas 9 sampai mereka menyerah. Gu Haitang bergumam pelan, tatapannya menyala karena kegembiraan. Inilah generasi muda keluarga Gu, pemuda-pemuda hebat keluarga Gu. Setiap pencapaiannya, sendirian, dapat mengejutkan semua orang jenius di Central State, membuat mereka merasa di luar jangkauan. Tempat ini adalah puncak putra suci keempat. Itu juga merupakan puncak putra suci tempat Tuan Muda saat ini berada. Saat mereka berbicara, keduanya telah tiba di hadapan puncak putra suci keempat. Menatap puncak menjulang yang menembus awan, bahkan kabut di sekitarnya pun berubah dari energi spiritual, Gu Haitang tak dapat menahan diri untuk tidak mendecak lidahnya lagi. Gua surga tanah terberkati seperti itu untuk kultivasi pasti akan membuat kecepatan terobosan pemuda itu menjadi lebih menakutkan. Setelah mendaki puncak putra suci bersama Resi Zhao, Gu Haitang segera mulai melihat sekelilingnya. Namun, dia tidak merasakan kehadiran Gu Changge. Sebaliknya, ia mendeteksi generasi muda keluarga Gu, Gu Qianjun dan Gu Changming, yang berada di tengah-tengah kultivasi, dan juga si tua buta yang sedang menyendiri menyesuaikan alamnya, dan yang mungkin mencoba menerobos ke alam bijak kapan saja. Rekan Taois, tidak perlu mencari. Tuan Muda tidak tinggal di puncak putra suci ini. Sekte itu telah membangun istana untuknya di daerah terlarang Gunung Pedang. Itu adalah tempat di mana para tetua tertinggi mengasingkan diri, dan bahkan kami para tetua tidak dapat masuk ke dalam tanpa izin dari para tetua tertinggi. Cek, semua yang ada di sana dibangun sesuai standar puncak putra suci pertama, jauh lebih baik daripada puncak putra suci keempat ini. Membaca pikirannya, Sage Zhao Hai segera menjelaskan. Jadi begitu, Gu Haitang mengangguk pelan, sambil berpikir dalam hati bahwa pemuda ini selalu menonjol kemanapun dia pergi, bahkan menerima perlakuan khusus dari Sekte Pedang. Saudara Jian Chen juga punya urusan yang harus diselesaikan. Untuk saat ini, rekan Daois, silakan beristirahat di sini sebentar. Malam nanti, aku akan panggil saudara Jian Chen. Kita bisa minum bersama. Aku ada urusan yang harus kuurus sendiri dan tidak bisa pergi terlalu lama. Saya harus pergi dulu. Resi Zhao mengucapkan selamat tinggal dan, setelah mengantar tamu tersebut ke puncak putra suci, dengan riang meminta izin untuk pergi terlebih dahulu. Gu Haitang hanya menggenggam tangannya dan terkekeh pelan, menandakan hal itu tidak mengganggu. Setelah Zhao pergi, dia mulai memperhatikan rincian puncak putra suci keempat. Jika saja aku dapat berkultivasi di gua surga tanah terberkati seperti itu sejak awal, bahkan dengan tulang akar yang lebih rendah, aku mungkin telah menerobos ke alam raja sejati. Cek, siapa sangka, keluarga Guku benar-benar akan makmur. Aku juga mendengar bahwa Sekte Pedang memiliki arai hebat yang mampu menahan sambaran petir surgawi kesengsaraan, aku penasaran apakah mereka akan membiarkanku menggunakannya saat waktunya tiba. Jika aku bisa dilindungi oleh arai itu, aku akan memiliki setidaknya 90% kepastian untuk menerobos ke alam raja sejati. Merasakan padatnya energi spiritual tempat ini, Gu Haitang tak kuasa menahan diri untuk tidak dipenuhi emosi. Dia bahkan merasa bahwa di sini, di puncak putra suci, memanfaatkan kekuatan bintang dari kekosongan surga luar tampak jauh lebih mudah. Benar-benar layak menjadi tanah suci. Di aula besar di tepi area terlarang Gunung Pedang. Tidak yakin berapa hari telah berlalu. Bahkan Gu Changge tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan kekuatan luar biasa istrinya. Akhirnya, dia bahkan berhasil mengambil inisiatif. Benar-benar kejutan untuknya. Namun pada akhirnya, dia masih berada di atas angin. Orang di sampingnya sudah tertidur lelap, sesekali mengernyitkan dahinya. Dalam tidurnya, dia secara naluriah mengulurkan tangan untuk memeluknya erat-erat, dan dia pun memanjakan dirinya dalam momen tidur yang langka. Beberapa jam kemudian, dia membuka matanya terhadap gerakan. Dongfang Mingyue juga terbangun dan berbaring di sampingnya, menatapnya. Ketika dia melihatnya terbangun, bulu matanya bergetar sedikit, dan dia buru-buru menutup matanya lagi, berpura-pura masih setengah tertidur. Tetapi pipinya memerah dan napasnya agak tidak teratur. Melihat ini, Gu Changge tertawa kecil, "Istri, apa yang kamu lakukan? Kamu sudah bangun, tidak perlu berpura-pura tidur." Mendengar dia bicara, Dongfang Mingyue lalu perlahan membuka matanya lagi dan menatapnya, tiba-tiba tertawa cekikikan bodoh. Membuat Gu Changge bingung, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Istriku, mengapa tiba-tiba tertawa?" "Tidak ada apa-apa, saya baru saja memikirkan sesuatu yang membahagiakan." Dongfang Mingyue sedikit melengkungkan bibirnya, matanya berbinar. "Kau telah tampil sesuai dengan harapanku, ini hadiahmu," katanya, lalu mengeluarkan beberapa batu roh dari cincin angkasa miliknya, menaruhnya di samping tempat tidur, lalu ia bangkit untuk berpakaian. Petik 2. Oh, jadi aku digoda. Gu Changge mengangkat alisnya sedikit dan segera menariknya kembali ke dalam pelukannya. Hei, hentikan, benar-benar, hentikan. Dongfang Mingyue, melihat tindakannya, langsung menjadi takut. Dia tidak sanggup menanggung siksaan sampai mati. "Kalau begitu, kau mengaku kalah." Gu Changge menunduk dan bertanya.
Aku mengakuinya. Suamiku, kumohon biarkan aku pergi. Dongfang Mingyue memasang ekspresi menyedihkan sambil mengedipkan bulu matanya. Lebih seperti itu. Baru pada saat itulah Gu Changge, yang merasa benar-benar puas, melepaskannya. Dia tidak peduli dengan hal lain, melirik pakaian pengantin yang tergantung di bingkai kayu, menarik tangannya yang terulur, dan dengan santai mengeluarkan pakaian latihan sehari-hari dari cincin luar angkasa miliknya. Sambil melilitkan selempang putih di dadanya, dia kemudian mengenakan pakaian kuatnya. Setelah itu, dia duduk di meja kayu di ruangan itu dan mulai memeriksa satu demi satu kantong penyimpanan. Ini semua adalah mas kawin dan hadiah dari pernikahannya dan apa yang dibawa pulang oleh keluarga Dongfang. Leluhurnya tidak mengambil satu pun barang untuk mereka sendiri tetapi malah memberinya banyak sekali. Kali ini saya benar-benar menjadi kaya. Jadi menikah bisa menghasilkan banyak. Mata Dongfang Mingyue tersenyum. Hampir 100 buah spiritual tingkat surgawi, beberapa ratus pon bahan artefak pemurnian, ramuan dalam jumlah yang tidak sedikit. Barang-barang ini cukup baginya untuk berkultivasi hingga ke alam gerbang surgawi tingkat 8 dengan masih banyak yang tersisa. Jika dia menukar bahan artefak pemurnian untuk kebutuhan kultivasi, itu akan cukup baginya untuk berkultivasi ke alam pemusnahan tingkat ke-9. Akan tetapi, benda-benda ini bukanlah yang paling berharga adalah pedang terbang yang dipilihkan suaminya dari gudang harta karun Sekte Pedang. Harta karun tertinggi tingkat surgawi, di negara bagian tengah, sudah menjadi salah satu harta karun ajaib teratas. Jika itu bukan hadiah dari suaminya, dia mungkin harus berkultivasi ke alam raja sejati sebelum mempunyai kesempatan untuk memperoleh harta karun seperti itu. Sedangkan untuk kelas abadi, seluruh negara bagian tengah mungkin memiliki kurang dari 10. Sedangkan untuk pedang terbang kelas artefak abadi, sejauh pengetahuannya, hanya suaminya yang memiliki pedang abadi pembantaian. Artefak abadi lainnya, meskipun 4 tanah suci agung masing-masing memiliki satu, itu adalah harta dasar sekte, yang tidak dapat disentuh pada hari-hari biasa, hanya untuk sementara disimpan oleh tetua tertinggi saat dibutuhkan. Siapa sangka istriku begitu tergila-gila pada kekayaan. Gu Changge dengan santai mengenakan pakaian dalamnya, memperhatikan tindakannya dan tidak bisa menahan tawa. Apa yang kamu katakan, rekan yang kaya, tanah yang subur, ini adalah hal terpenting bagi setiap petani. Tetapi, tampaknya suamiku memang tidak kekurangan satu pun. Cek, aneh sekali. Meskipun aku putri sah keluarga Dongfang, aku tampak seperti seorang kultivator bebas yang malang di hadapan suamiku. Dongfang Mingyue menanggapi ejekan itu seolah hal itu wajar saja. Namun dia juga mengusap dahinya dengan sedikit rasa tidak berdaya. Mereka mengatakan bahwa 4 domain adalah tanah tandus, tidak sekaya negara bagian tengah. Tetapi keluarga Dongfang adalah salah satu klan besar teratas di negara bagian tengah. Dan dia adalah putri sah keluarga Dongfang, bahkan memiliki kesempatan untuk bersaing memperebutkan posisi kepala keluarga berikutnya. Begitu dia memiliki seorang suami, aturan keluarga memberinya hak untuk bersaing. Namun suaminya, yang hanyalah tuan muda dari sebuah klan domain utara, entah bagaimana membuatnya merasa seolah-olah dia mengaguminya. Ia tak berani berpikir, andai saja suaminya terlahir di keluarga Dongfang, bukankah kini ia akan bersinar makin cemerlang, barangkali sudah mencapai alam petapa, atau bahkan sudah mencapai alam petapa. Tidak akan ada seorang pun yang mampu menandingi kekuasaan besar keluarga itu. Ah! Seolah tengah memikirkan sesuatu, Dongfang Mingyue tiba-tiba mendesah. Wajahnya menunjukkan ekspresi gelisah. Apa itu, istriku, mengapa mendesah sekarang? Gu Changge duduk di meja, menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri dan menyesapnya sedikit. Dalam hatinya, dia tidak bisa tidak memuji teh roh yang diberikan oleh kepala keluarga Dongfang. Dia harus mencoba mendapatkan lebih banyak lagi jika dia memiliki kesempatan di masa depan. Dibandingkan dengan anggur spiritual, ia lebih menyukai teh spiritual. Lagi pula, keduanya bermanfaat untuk budidaya, itu hanya masalah preferensi pribadi. Sekarang Anda telah menantang puncak Sein ke-4. Puncak Santo ke-8 telah mengambil alih tempat puncak Santo ke-9. Orang itu, sudah berada di tahap awal alam gerbang surgawi tingkat 8. Awalnya saya ingin menantang puncak Sein ke-9, tetapi sekarang tidak ada kesempatan. Bagaimana Anda berencana mengganti kerugian saya? Dongfang Mingyue menatapnya dengan tatapan sedikit sedih dan kesal. Bagaimana dengan ini, istriku? Jika kau menantang puncak Sein ke-4 milikku, aku akan langsung menyerah, kemudian kau akan langsung menjadi saintes dari puncak ke-4. Gu Changge terkejut sesaat sebelum tertawa kecil. Tidak terjadi. Aku, seorang dewa pedang, harus membuktikan kekuatanku dengan kemampuanku sendiri. Bagaimana mungkin aku melakukan hal seperti itu? Tetapi dengan pernikahan ini, aku memiliki lebih banyak sumber daya untuk berkultivasi. Ditambah lagi, dengan gua surga tanah terberkati milikmu, aku yakin aku dapat menerobos ke alam gerbang surgawi tingkat 8 dalam 7 atau 8 tahun lagi. Kalau begitu, saya harus mencoba menantangnya lagi. Dongfang Mingyue dengan tegas menggelengkan kepalanya sebagai tanda penolakan setelah mendengar ini.
Apa yang dia cari bukanlah pengobatan Saint Peak, tetapi pembuktian kekuatannya sendiri. 7 atau 8 tahun terlalu lama. Menurutku, kamu bisa naik ke kelas 8 hanya dalam waktu 2 atau 3 tahun, istriku. Gu Changge menjawab dengan senyum kecil, menyadari sifat kuatnya dan bahwa dia tidak akan menerima lamarannya. Tetapi sekarang adalah waktu yang tepat. 2 atau 3 tahun. Bahkan jika di total, 5 tahun itu waktu yang lama. Aku tidak punya bakat yang menantang surga seperti dirimu. Apakah kamu sengaja menggodaku karena bakatku rendah, hanya untuk membuat orang lain iri? Dongfang Mingyue cemberut dan memutar matanya ke arahnya. Jika dia memiliki tubuh Dao ekstrim, 2 atau 3 tahun memang sudah cukup. Tetapi dia tidak memilikinya. Dia bahkan belum mencapai tubuh roh ekstrim, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan kecepatan terobosan bakatnya yang mengerikan. Jika istri memiliki bakat tubuh Dao, atau bahkan tubuh Dao ekstrim, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menerobos ke alam gerbang surgawi tingkat 8? Namun, Gu Changge terus bertanya sambil tertawa kecil. Tubuh Dao ekstrim. Dengan kondisi seperti itu, memang butuh waktu paling lama 3 tahun untuk menerobos ke alam gerbang surgawi tingkat 8. Dengan gua surga tanah yang terberkati, dan tambahan banyaknya material surgawi dan harta duniawi yang telah kami terima kali ini. Mungkin 2 tahun sudah cukup. Dongfang Mingyue menjawab tanpa berpikir. 2 atau 3 tahun mungkin saja berdasarkan bakatnya, tetapi dia tidak memiliki bakat seperti itu. Baiklah, begitulah. Ketika saya katakan 2 atau 3 tahun, itu berarti 2 atau 3 tahun. Saat Gu Changge berbicara, dia dengan santai melirik panel atributnya. Pasangan Daois, Dongfang Mingyue. Tulang akar, 168. Pemahaman, 150. Teknik kultivasi, teknik Ki Ungu ke timur tingkat surga kelas atas. Alam, alam pemurnian kekosongan kesempurnaan. Keterampilan ilahi, bayangan 1000 pedang surga formasi pedang tak berbentuk surga tebasan mutlak surga. Dia samar-samar ingat ketika dia pertama kali mengikat pasangan Daoisnya, tulang akarnya hanya 165. Sekarang telah menjadi 168, jelas karena telah mengonsumsi sejumlah material surgawi dan harta duniawi selama itu. Setelah perhitungan singkat, dia mulai bertukar eliksir dalam pikirannya. Penukaran, pil tulang akar kelas 2+31 pil pemahaman kelas 2+49 ramuan telah dikirim ke ruang sistem. Total biaya, 16.000 poin atribut. Poin atribut yang tersisa untuk host, 1.700.000. Setelah pertukaran, dia langsung mengeluarkan 2 kotak kayu. Apa maksudmu dengan 2 atau 3 tahun adalah 2 atau 3 tahun? Bisakah kau benar-benar meningkatkan bakatku ke tubuh Dao ekstrim seperti milikmu? Dongfang Mingyue membalas dengan bingung, namun saat berbicara, dia melihat pria itu meletakkan 2 kotak kayu di atas meja. Bab 249 mengejutkan Dongfang Mingyue. Apa ini? Dongfang Mingyue menatap 2 kotak kayu di atas meja dengan bingung. Meskipun kotak kayu itu tidak memancarkan aura apapun, dia samar-samar merasa bahwa barang-barang di dalamnya pasti luar biasa. Lagi pula, barang biasa apa yang akan dibawa suaminya? Barang terakhir yang diberikannya padanya adalah pedang terbang tertinggi tingkat surgawi. Inilah hadiah pernikahan sesungguhnya yang aku persiapkan untuk istriku, katanya. Pedang terbang tertinggi tingkat surgawi, di depan eliksir ini, tidak layak disebut. Gu Changge berkata sambil tersenyum tipis, penuh percaya diri. Harta sihir pada dasarnya adalah barang eksternal, tetapi eliksir ini dapat menempa bakat tubuh Dao dan bahkan meningkatkan pemahaman dan jiwa ilahi. Selain itu, selama persediaan eliksir terus berlanjut, bahkan bakat tubuh suci dapat dikultivasikan, yang jauh lebih berharga daripada harta sihir tingkat surgawi manapun. Bahkan tuannya sendiri yang murah selalu memikirkan eliksir. Namun, sekarang dia tidak memiliki banyak poin atribut dan masih harus berurusan dengan urusan keluarga Wu sebelum dia dapat menukar lebih banyak eliksir untuk ditawarkan. Selama periode ini, tuannya yang murah memang telah banyak membantunya. Dia bukan tipe orang yang hanya menginginkan keuntungan tanpa memberikan imbalan apapun. Eliksir, pedang terbang tertinggi tingkat surgawi tidak layak disebut. Dongfang Mingyue tercengang. Pedang terbang tertinggi tingkat surgawi adalah salah satu harta karun magis teratas di negara bagian tengah. Bahkan di dalam gudang harta karun Sekte Pedang, jumlahnya sangat terbatas. Termasuk harta karun tertinggi tingkat surgawi yang dimiliki oleh leluhur keluarga Dongfang, jumlahnya mungkin kurang dari 10. Ramuan macam apa yang bisa membuat seseorang menganggap harta karun tertinggi tingkat surgawi tidak layak? Awalnya karena penasaran, dia mengulurkan tangannya, tetapi sekarang dia ragu-ragu, tidak berani membuka kotak kayu itu. Tatapannya ke arah Gu Changge juga agak meragukan, tidak yakin apakah yang dikatakannya benar atau salah. Pengetahuannya membuatnya merasa bahwa itu tidak mungkin benar, bagaimana mungkin eliksir yang begitu berharga ada di dunia, dan apa pengaruhnya. Namun dia merasa bahwa suaminya bukanlah orang yang akan dengan mudah menyombongkan diri. Di matanya, eliksir ini pasti lebih berharga daripada harta karun tertinggi tingkat surgawi sehingga dia bisa berkata seperti itu. Jangan gugup begitu, buka saja dan kau akan mengerti, kata Gu Changge lembut, suaranya meyakinkan sembari memberikan pandangan menghibur.
Dongfang Mingyue, yang agak skeptis, dengan hati-hati membawa salah satu kotak kayu di depannya, dengan sangat lembut menciptakan retakan yang hampir tak terlihat di dalamnya. Aroma eliksir fragrance keluar, dan hanya dengan mengendusnya, matanya menjadi cerah. Dia merasa pikirannya jernih, dan bahkan kelelahan fisiknya tampak berkurang drastis. Apakah ini eliksir yang meningkatkan root bond? Merasakan kekuatan obat yang kuat, dia segera membuat penilaian. Sebagai putri sah keluarga Dongfang, dia telah mengonsumsi banyak material surgawi dan harta karun bumi, dan eliksir yang meningkatkan root bond bukanlah hal yang asing baginya. Bahkan root bond-nya hampir tidak memiliki ruang untuk perbaikan. Dia telah menggunakan semua jenis eliksir yang bisa dia konsumsi. Jika itu adalah ramuan yang meningkatkan tulang akar, suamiku tidak perlu menyia-nyiakan. Aku telah mengonsumsi terlalu banyak ramuan seperti itu, dan bahkan pil tulang akar terbaik pun kini hanya memberi efek minimal padaku. Dongfang Mingyue segera menutup kotak kayu itu dan menggelengkan kepalanya, merasa agak kecewa di dalam hatinya. Bagaimana jika ramuan ini bisa mengabaikan akumulasi kekuatan obat sebelumnya? Ramuanku tidak mengurangi efeknya hingga setengahnya. Satu potong ini cukup untuk membangun tulang akar istriku menjadi tubuh roh ekstrim, kata Gu Changge sambil tersenyum tipis, berbicara perlahan. Itu tidak mungkin. Eliksir apapun akan berkurang khasiatnya, bagaimana mungkin seperti yang kau katakan? Dongfang Mingyue mulai berbicara, tiba-tiba berhenti. Ia menatap suaminya, yang sedang menatapnya dengan senyum tipis, sedikit ternganga karena terkejut. Jadi, apakah tulang akarmu sendiri juga diperkuat oleh eliksir? Tubuh Dao ekstrim, jika ditempa dengan ramuan ini, maka mungkinkah itu benar-benar benar? Jika istriku masih tidak percaya, maka aku akan mengambil kembali ramuan itu, kata Gu Changge, berpura-pura mendesah. Dia sudah meletakkan tangannya di kotak kayu itu, siap untuk menariknya kembali ke arahnya. Guru sudah lama menginginkan ramuan ini, dan ramuan ini khusus disediakan untuk acara ketika istriku akan menikah. Itulah sebabnya aku tidak memberikan ramuan ini kepada guru. Saya percaya, bagaimana mungkin hadiah yang sudah diberikan dapat diambil kembali? Istriku benar-benar percaya apa yang kukatakan. Dongfang Mingyue tiba-tiba bereaksi, sedikit panik, dengan cepat memegang kotak kayu itu dengan kedua tangan, mencondongkan tubuh sedikit ke depan untuk melindunginya di bawah tubuhnya di atas meja. Namun, karena tidak melihat ada gerakan selama setengah hari, dia mendongak dan mendapati pria itu sedang memperhatikannya dengan penuh minat. Dia kemudian menyadari bahwa pria itu jelas-jelas sedang menggodanya. Namun, dia tidak tega untuk mempermasalahkannya. Sebaliknya, dia bertanya lagi, jika ramuan ini sangat ampuh, apakah ada efek samping atau tindakan pencegahan yang harus saya waspadai? Memang ada, jawab Gu Changge langsung. Tentu saja, pembangkangan terhadap surga selalu menuntut harga yang setimpal. Namun, jika dibandingkan dengan bakat tubuh Dao, harga yang tidak terlalu mahal sebenarnya tidaklah signifikan. Bolehkah aku tahu apa saja kekurangan dari ramuan ini? Dongfang Mingyue bertanya, menunjukkan ekspresi khawatir yang wajar, dan terus bertanya. Harganya adalah, istriku mungkin tidak akan pernah bisa meninggalkanku lagi. Dan dia tidak akan bisa lagi merasakan kecepatan kultivasi tubuh roh yang diperoleh dan pemahamannya terhadap dunia. Sejak saat itu, kamu hanya bisa merasakan pertumbuhan berkelanjutan dalam tulang akar dan pemahaman, kata Gu Changge dengan serius. Melihat ekspresinya, Dongfang Mingyue awalnya merasa agak cemas, tetapi setelah mendengar penjelasannya, dia terdiam sejenak. Sepertinya dia menunggunya melanjutkan. Lagi pula, dari apa yang dia katakan, di mana kerugian atau harga yang perlu dipertimbangkan? Tidak, sudah hilang. Hanya ini. Melihatnya tidak mengatakan apa-apa lagi, Dongfang Mingyue menatap dirinya sendiri dengan ekspresi serius, ketidakpastian terukir di wajahnya saat dia bertanya. Tentu saja, bukankah ini sudah harga? Gu Changge mengangguk. Petik 2. Dongfang Mingyue tiba-tiba merasa seperti telah ditipu. Belum, hatinya tidak menyimpan ketidakpuasan, sebaliknya, dia merasa agak gembira. Jika itu benar, bukankah ramuan ini tidak memiliki kekurangan sama sekali? Dapat meningkatkan root bond tanpa efek pengurangan apapun. Mungkinkah benar-benar ada benda suci seperti itu di dunia? Dengan memiliki ini, jika bisa diproduksi secara massal, bukankah mungkin untuk menciptakan kekuatan yang seluruhnya terdiri dari individu-individu dengan bakat tubuh Dao? Seberapa mengerikankah itu? Tak terbayangkan. Baiklah, segera perbaiki. Kedua ramuan ini hanya cukup untuk menciptakan tubuh roh ekstrim bagi istriku. Setelah kamu memurnikan dua ramuan ini, aku akan menyiapkan dua lagi untukmu, untuk membantumu mengembangkan bakat tubuh Dao. Melihat ekspresinya yang tidak percaya, Gu Changge tidak dapat menahan diri untuk mendesaknya. Mendengarnya mengatakan ini, Dongfang Mingyue akhirnya tersadar kembali. Dia dengan hati-hati membuka kembali kotak kayu itu, dan kali ini, dia akhirnya melihat ramuan di dalamnya. Ramuan bening itu memiliki dua pola yang mengelilinginya. Bila diperhatikan lebih teliti, pola-pola itu tampak dibentuk oleh prasasti-prasasti kecil yang tidak dapat dibedakan. Pola ramuan. Ramuan kelas roh. Ketika Dongfang Mingyue melihat ramuan itu, dia terkejut, mulutnya sedikit menganga.
Hanya eliksir tingkat spirit yang dapat mengandung pola eliksir. Namun, ramuan tingkat roh sangatlah berharga, bahkan di negara bagian tengah tidak banyak kekuatan besar yang mampu memproduksinya. Setidaknya, dibutuhkan seseorang di alam raja sejati. Di 4 domain, tak seorang pun bisa memproduksi ramuan tingkat roh. Meskipun dia adalah putri sah dari keluarga Dongfang, selama bertahun-tahun, dia hanya menerima ramuan roh tingkat pertama dari leluhurnya saat menerobos ke alam kekosongan pemurnian tingkat ke-6, yang sedikit meningkatkan tulang akarnya. Tapi ramuan roh tingkat 2 yang diberikan begitu saja oleh suaminya. Ramuan semacam itu dapat ditukar di tanah suci seperti Sekte Pedang menggunakan poin sekte, tetapi poin yang dibutuhkan sangat tinggi. Bahkan para tetua di alam sage pun perlu menabung sedikitnya selama 20 atau 30 tahun untuk bisa menukarkannya dengan eliksir tingkat roh tingkat 1. Bahkan jika mereka dengan gila-gilaan menjalankan misi sekte, tetap saja butuh setidaknya 10 tahun untuk mendapatkannya. Ini menunjukkan betapa berharganya eliksir tingkat roh. Namun, sejujurnya, ramuan yang diberikan suaminya jauh lebih hebat daripada ramuan spirit grade biasa, karena khasiatnya tidak akan berkurang dan bisa diminum terus-menerus untuk meningkatkan kemampuan diri. Bahkan jika ada ramuan semacam itu, dalam pandangannya, efeknya berkurang 100 kali lipat, mungkin itu hanya akan memenuhi syarat sebagai roh kelas 2. Tanpa ia sadari, jika orang lain menggunakan ramuan ini, efeknya memang akan berkurang 100 kali lipat. Setelah keterkejutannya, Dongfang Mingyue tidak menunda, takut potensinya akan memudar. Di bawah tatapan Gu Changge, dia mengulurkan jari-jarinya yang ramping dan indah, menjepit ramuan itu di antara keduanya, dan langsung memasukkannya ke dalam mulutnya. Begitu ramuan itu masuk, ia berubah menjadi cairan spiritual hangat yang mengalir ke tenggorokannya. Saat cairan spiritual mencapai perutnya, dia segera merasakan gelombang potensi murni menyebar ke seluruh tubuhnya. Mengikuti meridiannya, ia mulai memelihara tulang akarnya. Tanpa ragu-ragu, dia bergegas ke tempat tidur, duduk bersila, dan memulai teknik kultivasinya. Dia mengarahkan potensi tersebut sepanjang jalur teknik kultivasi di dalam tubuhnya, memeliharanya berulang kali. Hanya untuk menyempurnakan potensi yang besar dan murni itu saja butuh waktu 32 jam penuh. Setelah potensinya terserap sempurna, dia menghabiskan 2 jam lagi untuk menstabilkannya sebelum dia menghentikan pengoperasian teknik kultivasinya. Begitu dia membuka matanya, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Gu Changge berjalan mendekat, tapi sebelum dia bisa berbicara, dia tiba-tiba menciumnya dengan dalam, dan baru kemudian Dongfang Mingyue berkata dengan gembira, itu benar-benar tubuh roh ekstrim. Suamiku benar-benar tidak berbohong padaku. Dengan bakat seperti itu, kultivasi pasti akan mencapai hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Gu Changge tersenyum tak berdaya dan berkata, aku tidak pernah berbohong sejak aku masih muda. Tentu saja itu benar, tapi daripada merayakan, istriku malah harus minum ramuan lainnya. Sambil berkata demikian, Gu Changge mengangkat tangannya dan memanggil kotak kayu yang tersisa di atas meja ke arah Dongfang Mingyue. Setelah memurnikan ramuan ini, apakah aku juga akan memiliki bakat tubuh Dao? Bukankah aku akan menjadi tak terkalahkan saat itu? Dongfang Mingyue dengan hati-hati mengambil kotak kayu itu dengan kedua tangan, ini adalah harta karun yang sesungguhnya dan tidak akan rusak dengan cara apapun. Melihat bagaimana suaminya dengan santai menggunakan energi spiritual untuk menarik kotak kayu ke tangannya, dia takut kotak itu akan terjatuh. Itu belum tentu terjadi. Ramuan ini untuk meningkatkan pemahaman dan jiwa ilahi. Efeknya tidak kalah signifikan dibandingkan dengan peningkatan root bond. Gu Changge menggelengkan kepalanya dan berkata, pemahaman. Saya dapat memahami jiwa ilahi, tapi bagaimana pemahaman ditingkatkan? Dongfang Mingyue terdiam sejenak, matanya terbelalak karena bingung saat menatapnya. Pemahaman. Sederhananya, apa yang tidak bisa dipahami orang lain, bisa Anda pahami, apa keterampilan ilahi yang orang lain susah payah pecahkan, bisa Anda pahami dalam sekejap, dan apa keterampilan ilahi yang orang lain butuh waktu 3 tahun untuk mempelajarinya, bisa Anda pahami dalam sekejap. Tentu saja, ini dengan asumsi bahwa pemahaman seseorang cukup tinggi, seperti saya. Gu Changge mengusap dagunya, berpikir sejenak, lalu menjelaskan dengan santai. Itu sangat mendalam. Tetapi, suamiku, bukankah mempelajari keterampilan ilahi secara sekilas dikaitkan dengan kemampuan ilahi bawaan yang hanya dimiliki oleh mereka yang memiliki bakat tubuh Dao? Dongfang Mingyue mendengarkan dengan agak bingung namun kemudian dia sepertinya teringat sesuatu dan memasang ekspresi skeptis. Memang benar itu adalah kemampuan ilahi bawaan, tapi itu dalam pertempuran. Yang saya bicarakan adalah dalam kehidupan sehari-hari, mengamati keterampilan ilahi melalui gulungan giok, atau menerima warisan. Gu Changge melambaikan tangannya. Bahkan tanpa menggunakan kemampuan ilahi bawaannya, dia merasa sangat mudah untuk memahami teknik kekuatan ilahi apapun pada hari-hari biasa. Sekarang pemahamannya, pada kenyataannya, mencapai 4 digit. Sungguh, sekilas pandang dapat menembus berjuta teknik. Oh! Dongfang Mingyue menganggukkan kepalanya seolah dia mengerti dan kemudian dengan hati-hati membuka kotak kayu itu. Melihat eliksir bening yang ada di dalamnya, dengan 2 pola eliksir di atasnya.
Sambil mengangkat kepalanya, dia melihat suaminya tersenyum dan mengangguk tanda setuju, lalu dia dengan hati-hati mengambil eliksir dan menelannya. Saat cairan spiritual memasuki perutnya, dia sekali lagi mulai menjalankan teknik kultivasi untuk memulai pemurnian. Melihat dia mulai memurnikan eliksir, Gu Changge kemudian dengan santai memanggil panel sistem dan melihat pemberitahuan yang baru saja muncul. Pasangan Tao, Dongfang Mingyue alam pemurnian kekosongan, kesempurnaan, menyempurnakan pil tulang akar kelas 2+31, langsung membagikan khasiatnya. Gu Changge secara mental memilih untuk berbagi, dan seketika, aliran kekuatan obat murni mulai menyehatkan meridian dan tulang akar di tubuhnya. Tidak seperti pasangan Daoisnya yang harus memurnikan eliksir sendiri. Dia memiliki waktu yang jauh lebih mudah. Mirip dengan menerima pencapaian kultivasi harian dari pasangan Taoisnya, itu tidak memerlukan usaha di pihaknya, dan itu akan dicerna secara otomatis. Dan kecepatannya amat cepat. Hanya dalam beberapa tarikan napas saja, hal itu dapat diselesaikan. Setelah membagikan peningkatan tulang akar yang baru saja diterimanya, Gu Changge dengan santai mengeluarkan gulungan giok. Gulungan giok itu adalah sesuatu yang secara khusus dimintanya saat dia masih bersama keluarga Gu, digunakan untuk mencatat teknik kultivasi dan teknik rahasia penyembunyian ilahi yang diciptakannya. Sekarang setelah dia berencana untuk membantu Dongfang Mingyue mengembangkan bakat tubuh Dao, dia tentu harus mewariskan teknik rahasia penyembunyian ilahi ini padanya. Untuk menghindari menarik terlalu banyak perhatian dan kecurigaan setelah pasangannya mencapai bakat tubuh Dao setelah pernikahan mereka. Meskipun sekarang, ramuan tulang akar yang meningkatkan tulang akarnya bukan lagi rahasia sepenuhnya. Para tetua dan leluhur keluarga Gu sudah mengetahuinya. Dan di pihak Sekte Pedang, guru nominalnya telah mengetahuinya sejak lama. Akan tetapi, tindakan pencegahan yang diperlukan masih harus diambil, setidaknya bahkan mereka yang berada di alam raja sejati tidak dapat melihat efek dari teknik rahasia penyembunyian ilahi yang diciptakannya sendiri. Begitu mencapai alam abadi tanah, segalanya akan terlihat jelas bagi mereka. Untungnya, dia memiliki guru nominalnya sebagai tulang punggung, jadi dia tidak perlu terlalu khawatir. Asal dia diberikan waktu yang cukup untuk bertumbuh, dia yakin bahwa begitu dia berhasil menembus alam petapa, belum lagi bersaing dengan kekuatan besar alam abadi tanah, dia paling tidak akan memiliki sarana dan kemampuan menyelamatkan jiwa. Jika dia berhasil menerobos ke alam raja sejati, bahkan alam abadi tanah pun mungkin tidak akan menjadi ancaman besar baginya. Merekam teknik rahasia penyembunyian ilahi ke dalam gulungan giok tidak memakan banyak waktu. Butuh waktu kurang dari 15 menit untuk menyelesaikannya. Untuk waktu yang tersisa, Gu Changge hanya duduk diam di meja, memperhatikan Dongfang Mingyue yang masih berkultivasi. Tatapannya seolah tengah mengapresiasi sebuah karya seni langka antara langit dan bumi. Harus dikatakan, masing-masing pasangan Taoisnya menakjubkan, masing-masing memiliki aura yang berbeda. Qingqing biasanya memiliki sikap seperti gunung yang dingin, menyendiri sampai-sampai orang lain tidak berani menatap matanya, tetapi dia benar-benar berbeda terhadapnya. Adapun Wang Yue, dia biasanya membawa sikap dan perilaku bangga keluarga kekaisaran di hadapan orang lain, tetapi kontrasnya bahkan lebih kuat saat menghadapinya. Adapun Han Han kecil, meskipun kecerdasan rohnya sudah berangsur-angsur matang, dia masih agak pemalu dan berkulit sangat tipis. Gu Changge sudah beberapa kali memergokinya diam-diam melakukan hal-hal kecil saat dia berkultivasi, tetapi dia tidak mau repot-repot mengungkapnya. Adapun yang ada di hadapannya, dia juga memiliki aura yang berbeda, memiliki jiwa kepahlawanan yang jarang terlihat di antara wanita, benar-benar menyerupai seorang pedang abadi. Berpikir demikian, beberapa 2 jam berlalu dengan cepat. Bulu mata Dongfang Mingyue sedikit bergetar, dan dia akhirnya membuka matanya. Rasanya dunia di hadapanku telah berubah. Saya merasa samar-samar bisa melihat beberapa hal yang sebelumnya tidak bisa saya lihat. Apakah ini, hukum langit dan bumi? Begitu Dongfang Mingyue membuka matanya, dia terkejut karena sepertinya ada sesuatu yang ganjil dalam penglihatannya. Di samping energi spiritual, ada juga hukum langit dan bumi yang sulit dipahami dan tidak berwujud yang biasanya hanya dapat dirasakan selama kultivasi. Namun mereka tetap berada di luar jangkauan. Biasanya, seseorang perlu mencapai alam gerbang surgawi tingkat 8 untuk mulai melihat beberapa hukum kekuatan. Setelah mencapai alam pemusnahan tingkat 9, seseorang dapat mulai mencoba membangkitkan hukum langit dan bumi ini selama kultivasi. Untuk benar-benar memanfaatkan kekuatan hukum langit dan bumi ini, seseorang harus melampaui kesengsaraan surgawi, menjadi seorang bijak, untuk benar-benar mencapainya. Namun sekarang, dia yang hanya berada di alam pemurnian kekosongan tingkat 6, kesempurnaan, sudah mampu melihat samar-samar hukum langit dan bumi. Inikah dunia di mata suamiku? Tidak, tentu saja tidak, karena dunia yang dilihatnya pasti lebih berwarna dan menakjubkan. Bagaimana perasaanmu? Gu Changge bertanya dengan lembut. Aku merasa, lebih baik dari sebelumnya. Mata Dongfang Mingyue berbinar, hatinya tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya. Dia mengira saat mereka menikah, suaminya yang memberinya pedang terbang kelas atas pangkat surgawi sudah merupakan kejutan terbesar.
Lagi pula, mahar semacam itu, mampu membuat semua penggarap wanita di negara bagian tengah merasa iri dan gembira. Siapakah yang sanggup menggunakan harta ajaib seperti itu sebagai hadiah pertunangan? Namun tanpa diduga, hal-hal yang sungguh menakjubkan masih akan datang. Sekarang, dia telah mencapai tubuh roh ekstrim, dan jiwa ilahi serta pemahamannya telah meningkat pesat. Dia hanya selangkah lagi menjadi bakat tubuh Dao yang sebenarnya. Berikutnya, Gu Changge memulai dengan perlahan namun terputus oleh kegembiraannya. Selanjutnya, apakah suamiku akan membantuku menciptakan bakat tubuh Dao? Lalu, apakah aku juga bisa memahami kemampuan ilahi bawaan? Aku ingin tahu kemampuan ilahi bawaan macam apa yang akan ku mengerti, kuharap itu berhubungan dengan Dao pedang. Melihat ekspresi gembira istrinya, Gu Changge tertawa dan berkata, tidak, selanjutnya, istriku harus terlebih dahulu mempraktikkan teknik rahasia. Saya dapat membantu Anda mengembangkan potensi tubuh Taois setelah saya menguasai teknik rahasia. Teknik rahasia ini dapat menyembunyikan tulang akar seseorang, dan bahkan seorang raja sejati tidak akan dapat melihat keadaan sebenarnya dari tulang akar seseorang, paling-paling mereka mungkin menyadari beberapa petunjuk tersembunyi. Sambil berbicara, dia telah menyerahkan gulungan giok yang baru saja disiapkannya. Dongfang Mingyue dengan patuh mengambil gulungan giok, dan tiba-tiba, ekspresi pencerahan melintas di wajahnya. Tidak heran kalau sebelumnya bakatmu terlihat biasa-biasa saja, bahkan kurang dari seorang kultivator biasa. Bahkan Nona Kincing, yang kita temui sebelumnya, tampaknya memiliki tulang akar yang biasa-biasa saja. Jadi, itu karena teknik rahasia ini. Tunggu sebentar, jika mereka juga telah mengembangkan teknik rahasia ini untuk menyembunyikan tulang akar mereka, bukankah itu berarti mereka telah? Di tengah kalimat, dia tiba-tiba menyadari sesuatu, dan pupil matanya mengerut tajam. Benar sekali, termasuk Yabai, bakat tulang akar mereka telah melampaui tubuh Taois dan bahkan tidak jauh dari tubuh Dao ekstrim, Gu Changge mengungkapkan tanpa menyembunyikan apapun. Mendesis. Mendengar ini, Dongfang Mingyue tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas tajam. Hanya dirinya saja sudah menantang surga, tapi sekarang rekan-rekan Taoisnya juga memiliki bakat tubuh Taois, bukankah ini akan mengubah negara bagian tengah secara menyeluruh di masa mendatang? Di era yang sama, berapa banyak yang memiliki bakat tubuh Tao? Sejauh pengetahuannya, di antara para bangsawan di negara bagian tengah, mereka yang memiliki bakat tubuh Taois bahkan tidak ada yang seukuran jari di satu tangan. Hanya putra Buddha dari Sekte Buddha, tulang menawan lembah Wan Hua, dan suaminya sendiri, yang memiliki bakat seperti itu. Adapun tokoh-tokoh seperti Lucian True Monarch, mereka berasal dari era yang berbeda, berjarak ratusan atau bahkan ribuan tahun, dan tidak perlu menghitungnya. Mengapa harus terkejut? Kamu, istriku, akan segera memiliki bakat tubuh Taois juga. Setiap orang mendapat bagian. Gu Changge berkata sambil terkekeh. Benar-benar, sepertinya Anda memperlakukan semua orang secara setara. Dongfang Mingyue berkata dengan nada tenang. Akan tetapi, dia tidak berkutat pada hal itu dan langsung memeriksa teknik rahasia yang tercatat di gulungan giok dengan indera ilahinya. Setelah beberapa saat, dia menarik kembali indera keilahiannya dan berseru, pencipta teknik ini pastilah seorang dewa di antara manusia. Aku tidak pernah menyangka keluarga Gu memiliki leluhur yang mampu menciptakan teknik rahasia seperti itu. Bolehkah saya bertanya siapa leluhur keluarga Gu yang menciptakannya? Setelah selesai berbicara, Gu Changge yang tampak cukup puas dengan dirinya sendiri berkata, istriku memang tahu bagaimana memuji orang lain, mengapa kamu tidak memujiku lagi? Ini, apakah kamu sendiri yang menciptakan teknik rahasia ini? Melihat ekspresinya, Dongfang Mingyue benar-benar tercengang. Benar sekali, meskipun terinspirasi dari metode leluhur kita, memang akulah yang menciptakannya, Gu Changge mengangguk sedikit. Dia merasa pengalaman dipuji di depan mukanya cukup menyenangkan. Apalagi saat melihat keheranan di wajah cantik itu, rasanya cukup memuaskan. Sekarang, saya benar-benar memahami fungsi pemahaman. Setelah hening sejenak, Dongfang Mingyue berbicara dengan sungguh-sungguh. Kemudian dia menambahkan, namun, teknik rahasia ini tampaknya jauh dari kata mudah. Mungkin butuh waktu berbulan-bulan untuk menguasainya. Teknik rahasia ini mengharuskan seseorang memiliki kendali yang sangat terampil atas jiwa ilahi seseorang untuk meniru penampilan tulang akar biasa untuk penyamaran. Sama sekali tidak perlu ada masalah seperti itu. Ini, aku punya ramuan lainnya. Gu Changge melambaikan jarinya dan mengeluarkan ramuan lainnya. Pil itu berada di telapak tangannya, memancarkan aroma samar yang membuat seseorang merasakan kejernihan spiritual yang tiba-tiba, seolah-olah menyadari kebenaran sudah dalam jangkauan. Membuat seseorang ingin segera mengonsumsinya. Apa ramuan ini? Dongfang Mingyue sekarang agak mati rasa karena semua keterkejutan itu, bagaimana mungkin suaminya memiliki begitu banyak hal yang menakjubkan. Dan semua itu adalah hal-hal yang belum pernah dilihat oleh dirinya, nyonya muda keluarga Dongfang. Siapa sebenarnya yang berasal dari domain utara yang miskin? Ramuan ini dapat memberimu pencerahan mendadak selama 2 jam. Cukup untuk membuat istriku cepat menguasai teknik rahasia ini dan, jika masih ada cukup tenaga, mungkin melakukan hal lain selama pencerahan, kata Gu Changge sambil memberikan ramuan itu kepada istrinya.
Apa, ramuan ini bisa menyebabkan pencerahan tiba-tiba? Dongfang Mingyue merasa bahwa dia sudah sepenuhnya siap dalam hatinya, tetapi setelah mendengar istilah ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak keheranan.